selamat sore. Di sini aku lagi ada di balkonnya nih teman-teman. Dan view-nya itu cantik banget, persawahan. Kalau di pagi hari, wah oke banget nih sambil menikmati pesawahan dan udaranya yang sejuk. Aku mau ajak kalian ke kolam renang karena aku mau sarapan di kolam renang, mau floating breakfast. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan video virtual jalan-jalan kita. Dan jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Kali ini aku mau ngajak kalian ikut staycation virtual di daerah Sukajadi, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nama tempatnya adalah Anaira Glamping. Masih terbilang baru nih teman-teman, masih 2 bulanan berjalan tapi udah viral banget. Dan katanya di awal November ini ada upgrade di setiap kamarnya. Oh ya teman-teman, mumpung bulan Oktober belum selesai, masih ada promo nih 30% untuk semua tipenya. Jadi setelah nonton video ini, pastikan ya masukin di list liburan kalian nih. Oh ya teman-teman, untuk menuju ke Anaira Glamping jaraknya kurang lebih sekitar 74 km atau 1 jam 50 menit kalau nggak ada kendala di jalan ya. Cuaca di bulan-bulan ini kayaknya udah memasuki musim hujan ya teman-teman. Dari terang pas berangkat sampai sini tuh udah mulai gelap banget. Pastikan kalian lebih baik jalannya itu pagi, mungkin cuacanya masih cerah. Ya pokoknya hindari jalan malam aja deh, soalnya jalanan ini agak gelap dan sepi. Kalau udah ketemu jalan mentok kayak gini dan patokannya The Highland Park Resort, ini kita belok ke kiri, kita udah memasuki Jalan Gunung Malang. Sampailah kita di gapura yang mau memasuki kawasan Curug Nangka ya teman-teman, kira-kira 100 meter untuk belok ke kanan ya. Patokannya di sebelah kiri ada Cunang Hills, ini seperti villa gitu ya teman-teman, katanya sih masih satu owner dengan Anaira Glamping. Oke, kita belok ke kanan. Dari jalan ini kita terus aja turun sampai ke bawah. Memang agak sedikit menurun gitu, tapi masih aman. Ya pokoknya kalian harus perlu hati-hati aja, karena kalau pas hujan deras kayak gini memang agak-agak licin gitu ya teman-teman. Oke ya, kita turun aja sampai nanti ketemu bangunan rumah bambu yang ada di sebelah kanan. Ini adalah area resepsionisnya ya teman-teman. Kita mau check-in dulu sambil ambil kunci kamar di sini. Bangunan rumah bambu ini tempat kita check-in dan check-out ya teman-teman. Tempat nunggunya juga sangat nyaman banget. Apalagi yang paling aku suka ini open space deh areanya. Jadi angin semilihnya ini berasa banget. Sejuk banget deh di sini. Untuk furniture seperti kursi dan mejanya ini matching banget dengan interiornya yang serba bambu. Pokoknya berasa banget deh di kampungnya. Kita langsung ketemu sama ownernya, Kak Alvina juga suami, yang menghandle tamu-tamu yang menginap di Anaira Glamping. Selain area resepsionis, area ini juga bisa untuk breakfast ya teman-teman. Untuk yang memerlukan air panas untuk bikin susu ataupun untuk bikin minuman yang hangat-hangat tersedia juga di sini. Dan gratis nih teman-teman. Jadi kalian tinggal bawa termos aja deh dari rumah. Ini di paling ujung ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Jadi bisa sarapan juga di lantai 2 ya teman-teman. Terus ada toilet juga di sebelah kanannya. Dan ini pemandangan di saat hujan deras. Halo teman-teman, ini aku lagi ada di kamarnya. Jadi kamarnya ini cukup luas ya menurut aku, apalagi cuma untuk berduaan doang sih ini lumayan luas ya. Nah kayak gini, jadi kita masuk, kita akan ketemu tempat tidur yang ukurannya queen, terus ada meja nakas, 2 meja nakas ya.
Tersedia juga 2 handuk besar yang ada di atas tempat tidur ini. Terus ini komplimennya ada 2 botol air mineral. Nah, untuk furniture lain di sini ada tersedia TV yang sudah smart TV nih teman-teman. Jadi kita bisa nonton YouTube, bisa nonton Netflix juga nih. Dan ini aku lagi nonton video aku sendiri. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Tipe room yang kita ambil adalah tipe VIP balkoni. Ini adalah tipe tertinggi di Anaira Glamping ya teman-teman. Fasilitasnya juga udah cukup lengkap, ada TV, juga ada AC. Oh ya teman-teman, karena kita datangnya pas hujan, jadi kita explore kamar yang kita tempati dulu ya. Untuk keseluruhannya, besok pagi kita lanjut explore-nya. Yang penasaran, jangan di skip videonya ya. Kamar mandi ya, kamar mandinya cukup luas. Dia ada hand shower, juga ada sabun. Untuk amenities lain seperti kayak dental kit tidak ada ya teman-teman, jadi kalian harus bawa sendiri. Di dalam kamar mandinya juga tersedia WC duduk dan di atasnya juga ada tempat menggantung handuk. Ada ruangan yang agak nyempil gini. Di sini ada wastafel dan juga ada cermin. Jadi bisa nih ngaca di sini teman-teman. Terus di bawahnya ini ada tong sampah. Sesuai dengan namanya, room with balcony. Jadi ada balkonnya gitu ya teman-teman, dan view-nya ini adalah persawahan. Terus di sini bisa duduk-duduk santai karena ada 2 kursi dan 1 meja nih teman-teman. Di sana kita intip. Nah, itu adalah Gunung Salak nih teman-teman. Nanti kita akan lihat pakai drone gitu ya teman-teman, lebih oke kayaknya. Jadi setiap 2 bangunan gitu dia jadi satu gitu nih teman-teman. Jadi dia bisa untuk pesan langsung 2 kamar karena ada connecting pintunya nih. Tada! Kita pesan barbekyuan, jadi paket barbekyuan ini untuk 2 orang ya. Udah dapat kentang goreng atau bisa juga kalian tukar dengan nasi. Terus ada 2 buah teh manis. Terus ada saus-sausannya, terus ada juga mentega untuk nanti manggang daging-dagingnya itu ya teman-teman. Oh ya, udah disediakan kompornya juga ya, pokoknya tinggal masak aja sih. Untuk daging-dagingannya ada 2 jenis daging, yaitu shekoro dan juga slice beef. Untuk suasana malam di area glampingnya nggak ada yang suasana horor gitu ya teman-teman. Lampu-lampunya terang kok dan berasa banget sahdunya. Pokoknya ini romantis banget nih. Suara alamnya juga terdengar jelas. Tuh bener-bener healing banget nih teman-teman. Pokoknya kalian harus cobain deh nginep di sini. Aku lagi ngegitu nih teman-teman buat makan malam kita. Oh ya, di sini juga ada paket sabu-sabunya. Kalian kalau mau yang makan kuah-kuah boleh juga nih makan yang sabu-sabunya ya. Tapi aku lagi pengen yang bakar-bakaran kayak gini. Ternyata dagingnya ini banyak ya teman-teman setelah dimasak gitu, dan ini cukup lah ya untuk kita berdua. Bisa dilihat ya teman-teman, suasana malamnya ini bener-bener romantis banget loh. Ini lampu-lampu utamanya juga terpasang dengan cantik ya teman-teman. Jadi ini cakep banget sih untuk dijadiin spot foto di malam hari ya. Kalau ini adalah villa bambu yang di depan resepsionis. Nanti kita akan explore juga tapi besok pagi ya. Lanjut lagi yuk ke spot terkece kalau di malam hari nih teman-teman, yaitu kolam renangnya. Nah, kolam renangnya ini di samping-sampingnya dikelilingi lampu-lampu yang menyala. Terus pantulan airnya dari benda-benda di atasnya ditambah langitnya dong. Perfect banget nih teman-teman. Pokoknya ini cocok banget buat nge-refresh pikiran di malam hari. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah paginya ini cerah banget loh teman-teman. Setelah kemarin itu hujannya deras, sempat berhenti sih tapi hujan lagi. Jadi baru bisa deh kita nge-shoot video lagi di pagi harinya. Di depan aku ini adalah penampakan resepsionisnya. Kemarin nggak bisa videoin bentuk bangunannya ya teman-teman karena memang hujannya tuh deras banget. Ini tulisannya Anara, tapi katanya akan dibenerin sih karena namanya itu Anaira Glamping ya teman-teman. Total glampingnya ada 12 ya teman-teman. Di sebelah kiri aku glamping yang berjejer, ada 6 kamar adalah tipe balkoni. Maksudnya itu ada balkonnya gitu ya teman-teman. 2 kamar paling kiri tipe balkoni yang standar, yang nantinya di awal November akan dijadikan tipe VIP. 4 kamar ke kanan tipe balkoni VIP, nanti akan aku jelaskan satu-satu ya. Di depan area glamping ada kursi dengan payungnya gitu, jadi bisa buat santai-santai nih teman-teman di sini.
Oh ya teman-teman, kalau kalian susah parkir di bawah, bisa juga ya parkir di area atas di depan resepsionis. Kalau kita, karena kemarin hujan, jadi agak susah nurunin barang kalau parkirnya di atas. Di sebelah kita parkir, ada kolam ikan. Ikannya memang kecil-kecil, tapi banyak juga nih ikannya nih teman-teman. Terus di ujung ada yang parkir mobil juga ya. Ini suasana paginya nih teman-teman. Di belakang aku glamping-glampingnya ya. Di pagi hari suasananya kayak gini. Ini belum pada bangun ya teman-teman, jadi masih agak sepi karena ini masih jam 6:30-an. Jadi sarapan kita pesan untuk floating breakfast ya teman-teman. Tapi kalian harus pesannya pagi-pagi karena ini kan kolam renang bersama ya. Apalagi pas weekend bakalan rame nih teman-teman. Ini aku pesan jam 6:30-an, takutnya udah pada bangun jadi gagal deh floating breakfastnya. Di samping kolam renang di area bawah ini ada untuk permainan anak-anak nih teman-teman. Ada ayunan, ada jungkit-jungkit, terus ada perosotan juga. Aku lagi santai-santai di ayunan ini. Nah, floating breakfast kita udah disiapin nih teman-teman. Jadi udah ngambang nih di kolam renang. Breakfast kita ada 2 nasi goreng, terus ada teh manis, terus ada orange, terus ada buat rangka, terus ini sosis telur, terus sama donat. Untuk floating breakfast ini bisa kalian pesan di saat kalian check-in ya teman-teman. Jadi nanti akan disiapkan untuk besoknya kalian sarapan. Suasana di pagi hari ini benar-benar mendukung banget ya teman-teman. Udah gitu suasananya juga lagi sepi nih teman-teman. Karena belum pada bangun. Fasilitas yang ada di Anaira Glamping ini menurut aku udah cukup lengkap ya teman-teman, karena udah ada kolam renang, ada fasilitas bermain anak, dan juga ada kursi-kursi santai. Selain view persawahan, di sini juga view-nya Gunung Salak nih teman-teman. Kalau pas lagi cerah di bawah jam 8 pagi, kita bisa melihat view pegunungannya tanpa tertutup kabut. Nah, kalian bangunnya pagi-pagi ya kalau mau lihat gunungnya jelas kayak gini. Sawah-sawahnya masih hijau, jadi view room yang with balkoni dan porch masih bisa kita nikmatin suasana ijo-ijonya nih teman-teman. Makanya mumpung masih hijau sawah-sawahnya, buruan gercep booking Anaira Glampingnya. Oh ya teman-teman, jadi kalau kita lihatnya dari belakang, ini seperti 2 tingkat ya. Tapi ini jalan masuknya beda loh. Untuk view balkoni dan porch itu sama-sama view persawahan. Jadi bedanya nih cuma posisinya aja atas dan bawah nih teman-teman. Yang mau menginap dengan harganya yang lebih murah, bisa kalian booking yang porch. Menurut aku oke juga kok, tetap ada terasnya buat duduk-duduk santai. Untuk luasnya sama aja, bedanya cuma AC-nya ini diganti dengan kipas angin. Menurut aku nggak penting-penting amat sih AC di sini karena memang dingin loh teman-teman. Fasilitas kamarnya pun hampir sama ya teman-teman dengan yang tipe balkoni. Ada tempat tidur ukuran queen, ada 2 meja nakas. Oh ya, untuk saat ini tidak ada TV, tapi nanti di awal November semua tipe porch akan disediakan TV juga ya. AC diganti dengan kipas angin. Menurut aku kalau malam di sini nih dingin, jadi nggak terlalu butuh kok teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini ada area nyempil, sama banget nih teman-teman sama tipe yang kita tempatin. Ada cermin dan wastafel. Terus untuk kamar mandinya ini sama banget fasilitas dan luasnya. Di paling ujung sama yang pas mau masuk area glamping with porch ini ada meja payung dan kursinya. Asik banget deh. Menurut aku area yang di bawah ini malah lebih menyatu dengan alam. Apalagi kalau nggak ada pagarnya nih teman-teman, berasa ada di tengah-tengah sawah gitu. Lanjut lagi kita ke saung bambu atau villa bambu. Jadi saung bambu ini ada 5 ya teman-teman. Semua fasilitasnya sama, jadi aku akan reviewnya satu villa aja. Sesuai dengan namanya, bangunannya ini dari bambu. Kalau yang mau berasa staycation, back to nature-nya berasa banget, bisa banget staycation yang di villa bambu ini nih teman-teman. Kalau untuk acara juga oke banget nih teman-teman, karena villa bambu ini areanya ini sendiri. Ada taman-tamannya, ada kursi-kursi taman-tamannya juga. Menurut aku ini cocok nih yang mau sewa untuk keluarga besar. Kalau kita lihat villa bambu ini kayak rumah-rumah di kampung gitu ya teman-teman, dan ada terasnya juga nih teman-teman. Ngopi sambil dengerin suara alam, jadi ingat zaman kita dulu waktu kalau mau pulang kampung bareng keluarga besar gitu ya teman-teman. Terus ngobrol deh sama tetangga-tetangga di kampung, cerita-cerita gitu di depan teras.
Duh, seru banget deh pastinya. Untuk furniture-nya jelas harus matching nih teman-teman. Kursi-kursinya dari bambu dan mejanya ini dari kayu. Saat kita masuk kita akan ketemu tempat tidur ukuran queen, sama ya sama yang di tipe glamping. Fasilitas lain ada kipas angin, terus di sini belum tersedia TV nih teman-teman. Atau mungkin akan di-upgrade ada TV-nya juga ya. Tapi TV menurut aku sih nggak penting-penting amat ya. Kalau liburan bareng keluarga, pasti quality time-nya tuh maunya beraktivitas seperti barbekyuan atau ngobrol-ngobrol sambil makan Indomie. Menurut aku itu akan lebih asik sih. Untuk kamar mandinya ini bersih ya teman-teman. Walaupun bangunannya ini dari bambu, tapi kamar mandinya nggak dari bambu ya. Ini ada water heater, ada WC duduk, terus juga disediakan sabun. Oke teman-teman, segitu aja review Anaira Glamping episode. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Dari semua tipe menurut aku punya sensasi staycation yang berbeda. Untuk harga jelas affordable banget ya teman-teman. Semua tipenya juga udah include breakfast. Fasilitas sudah cukup lengkap. Jadi jangan ragu-ragu buat booking untuk staycation kalian. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Al-Fadinan channel. Let's go to next tip. Bye bye. Wassalamualaikum. Wah, indah banget teman-teman. Ini view pesawahan di pagi hari